Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri, nama saya Muhammad Rafi Manihansa, NIM 119-130-107 dari kelas sistem kendali RC, kelompok 5 ya kalau nggak salah, kelompok 5 sistem kendali. Di sini kami akan saya pribadi akan menjelaskan tentang sistem yang kami coba kembangkan adalah sistem line following assist dalam penggunaan kendaraan roda 4 untuk memudahkan pengemudi. Atau umumnya sistem line following assist ini juga digunakan pada saat menggunakan robot yang sistemnya menggunakan line follower sistemnya. Oke, di sini line follower itu adalah istilah gitu ya, yang umum digunakan pada robot atau tingkat lanjut ya. Tingkat lanjut di sini kita menggunakan pada kendaraan roda 4 di situ. Ini ada satu video ya, di mana ada cara kerjanya gitu ya, di mana sistem line following assist ini terus mengikuti garis ya. Walaupun ini bekerja dalam sebuah sensor dan sebuah sistem dan sebuah lebih ke arah sebuah sensor yang diciptakan untuk terus mengikuti sebuah garis walaupun waktu yang diperlukan itu sangat cepat, sangat responsif. Mengapa demikian? Karena ketika mengikuti sebuah garis, kita tidak tahu berapa kecepatan dan berapa harus terus diperbarui sistemnya untuk melihat garis-garis tersebut, sehingga kita memerlukan namanya sistem kendali. Oke, berdasarkan daripada itu kami membuat sebuah pengenalian berdasarkan landasan teori kami ya, atau pendahuluan kami di sini. Latar belakang kami adalah perkembangan teknologi pada zaman revolusi industri 4.0. Mengapa demikian? Karena revolusi industri 4.0 itu mengusung tema semua semua kendaraan atau semua teknologi berbasis IoT atau kita kenal dengan istilah Internet of Things. Di sini kita akan dari IoT. Di sini kita tahu dia harus berbasis Internet of Things. Walaupun di sini sistem yang kami rancang tidak berbasis Internet of Things, tapi sistem ini mencoba bagaimana dia bisa bersifat autonomous, semi minimal, semi autonomous, semi auto ya, atau kita sebut dengan semi auto. Jadi dia bisa menggantikan atau mempermudah pekerjaan manusia yang umumnya ya, ketika manusia itu bawa kendaraan, contohnya ini ruas jalan, di sini ada mobil ya, di sini ada mobil, kita anggap mobil. Nah, di sini umumnya manusia itu sering kecelakaan karena dia tidak berada pada titiknya. Ada di sini, dan ada di bagian tempat lain. Sehingga sistem line following assist ini membantu manusia yang dalam perjalanan jauh umumnya untuk mengatasi rasa kantuk tersebut. Sistem ini akan menjaga kendaraan atau robot tadi tetap pada garis. Jadi dia bisa mengikuti garis lurus ya. Tergantung bagaimana kita merancang depannya, tapi untuk umumnya untuk robot itu dirancang pada satu buah garis lurus, dia akan mengikuti garis misal tadi ya. Nah, untuk kendaraan dia akan menjaga ya, memang namanya following assist, tapi dia akan menjaga kendaraan untuk tidak keluar dari garisnya dan mengikuti garis ya, namanya following assist. Jadi assist itu adalah dari kata dasar adalah asisten, jadi dia menjadi asistennya. Oke, kemudian yang akan kita lihat lagi di sini adalah bentuk transfer function-nya ya. Transfer function. Nah, kami mencoba menentukan bahwa motor konstannya adalah 0,06 dengan BIMV konstan adalah 1,5 dan momen inersia yang tidak terlalu besar karena motor ini tidak banyak bergerak ya. Cuman memantau sifatnya sebesar 0,01. Sehingga transfer function yang kami dapatkan adalah 6 per S tambah 9. Sehingga ketika transfer function tersebut ya kita tambahkan dengan pengintegralan S terhadap sudut fasanya. Oke. Mengapa kita pakai sudut fasa? Karena di sini sistem akan terus bergerak melihat sudut-sudut dari kejauhan. Jadi sistem itu tidak akan bergerak lurus, tapi dia juga akan mengontrol sekitar-sekitarnya ya. Sistem kerja ini umum digunakan pada salah satu perusahaan mobil besar ya, atau BMW, dengan teknologi namanya laser sight ya. Itu ada lampu dan teknologi lampunya itu memiliki sudut fasa di situ. Nah, itu untuk melihat bagaimana besarnya. Atau ini umum juga terjadi pada cara kerja kornea mata manusia. Ya, kornea mata manusia itu melihat tidak pada satu titik, tapi bagi macam titik. Oke. Sama dengan sistem yang kami rancang, line following assist-nya. Bagaimana ketika sebuah garis itu berbelok
Nah, pasti kan ada sudut di sini. Sudut fasanya ini yang kami coba tentukan, sehingga kami menentukan dan mendapatkan sebuah nilai fungsi transfernya ya, function transfer function. Kami dapatkan sebesar k per s kuadrat plus as. Oke, dengan ya proporsionalnya seperti ini, proporsional fungsinya. Ya, dan ini adalah overdamp condition ya. Jadi dia ada berada di pada kondisi 0 sampai minus 9 sehingga kita bisa dapatkan pulse-nya. Pulse-nya adalah sebesar S sama dengan 0 maksudnya 0 dan S sama dengan minus 9. Sehingga di sini tidak mendapat zeros. Kenapa? Karena dia berada pada kondisi yang stabil. Oke, dengan kondisi stabil tersebut kita bisa melihat step response berdasarkan angular velocity ya, atau kecepatan angular ya, omega s terhadap waktunya ya, sehingga di sini kita lihat step responnya akan berbanding lurus ya, atau dia akan berbanding lurus. Mengapa demikian? Karena tadi di sini kenaikan dari kecepatan angularnya ya, kecepatan angularnya adalah sejalan ya, naik ke atas, semakin besar waktu semakin lama, maka amplitudanya akan semakin stabil di 0,6 antara 0,6 sampai dengan 0,7. Oke. Sehingga kita lihat apakah terdapat error? Iya. Steady state errornya menunjukkan dia bererror pada dengan nilai ISS sama dengan 3/5 dari IRF-nya. Oke. Kemudian dari steady state tersebut ini adalah bentuk dari sistem. Ya, sistem ada di sini. Kemudian ini adalah input ya. Input itu harus selalu lebih besar daripada output. Kenapa? Karena pada persamaan dasar adalah kita ingin output ya, out per input. Ya, ini pada persamaan transfer function. Umumnya transfer function kayak seperti ini. Mengapa demikian? Karena output pasti akan bernilai lebih kecil daripada input. Mengapa? Jika input lebih kecil daripada output, sistem itu tidak akan berjalan karena sistem akan menyerap energi atau sesuatu yang dimasukkan dari input yang kemudian akan diproses, terjadi error, terjadi permasalahan di dalam proses, itu yang dijadikan output. Oke. Seperti itu di sini agak kurang terlihat sepertinya untuk grafiknya, nanti kita lihat di sini. Di sini ada beberapa pembahasannya tentang fungsi transfer pada laporan ini, kemudian kami coba jelaskan tentang ini kondisi steady state ya. Ketika steady state pada kondisi normal dia akan berada pada kondisi ini ya. Ini steady state ya, nilai angularnya tadi ya, nilai angular tadi di sini. Oke. Kemudian kita tambahkan dengan error 1 per S ya, untuk mencapai steady state sampai di atas, sampai di nilai stabil di sini. Ya, kita bisa mencapai nilai ini sehingga steady state-nya dapat dikatakan benar dengan menambahkan 1 per S pada kondisi steady state. Kemudian di sini ada root locus-nya. Oke. Di tahapan root locus ini akan berhubungan dengan nantinya ini quiz. Oke, quiz ini cukup erat ya, karena kita akan melihat nilai false atau nilai zeros-nya apakah ada dan bagaimana bentuk nilainya. Oke. Sehingga kita dapat ya nilai table false-nya seperti ini. Ini adalah nilai false ya, bisa dihitung dengan kalkulator di sini menggunakan imaginer dan menggunakan prinsip yang sebagaimana nanti pada Nikus itu berusaha mungkin mendapat sebuah golden ratio. Oke. Golden ratio yang mungkin bisa kita jabarkan adalah sebuah keong ya, bentuknya grafik dalam bentuk keong ya. Oke, di sini ada root locus ya dari ujung ke ujung. Oke, di sini tanpa penambahan P tambah I atau tanpa PID sama sekali. Oke. Sehingga pada bentuk diagram bot ya, diagram bot itu kita ada faktor-faktor yang sangat yang penting. Faktor penguatan, integral dan turunan, orde pertama dan kuadratik. Oke. Sehingga pada diagram bot itu berdasarkan perhitungan turunan ya, kita mendapatkan transfer function baru ya. Nanti transfer function itu akan kita coba otak-atik ya, kita coba rubah ke dalam sebuah PID, konfigurasi PID, proportional, integration, dan differentiation. Oke. Sehingga ini adalah nilai awal ya, dari diagram bot yang terjadi. Nah, dia akan turun amplitude-nya, angle-nya akan turun. Kenapa? Karena
sistem ini masih kurang stabil. Dengan penambahan PID atau P dulu, kita mulai dari P ya, proporsional dengan omega 3 dan di sini C kita tambahkan 0,167, kita akan mendapatkan bentuk diagram bot seperti ini. Oke, di sini terdapat sedikit lonjakan yang cukup stabil ya. Lonjakan terjadi 2 kali ya, 1, 2, dan bahkan di sini 3. Kemungkinan di sini pun akan ada lonjakan turunan lagi. Oke. Terjadi sebuah gerakan yang stabil, tapi tidak bisa kita anggap ini sebuah gerakan. Kenapa? Karena di sini yang menjadi titik-titik acuan gerakan adalah di sini. Jika sebuah gerakan itu terjadi seperti ini, maka sistem itu akan mudah sekali konslet karena arusnya tidak bergerak secara stabil. Di sini adalah kita harus melihat arusnya. Oke, arusnya harus bergerak seperti ini. Dan kita mendapatkan proporsional integral yang dimaksudkan untuk dapat menggenjot bagian bawah tadi. Nah, bagian bawah yang pada grafik ini. Jadi agar ini naik ke atas. Oke, hal itu terjadi membuat dengan penambahan C sebesar 1,5, kita melihat bahwa ada terjadi perubahan di sini. Oke, grafik semakin membaik. Akan tetapi dirasa masih kurang karena kita perlu derivatif. Derivatif ini untuk membuat grafik menjadi lebih baik lagi dan lonjakan terjadi cukup tinggi dan grafik bisa bekerja pada input yang hampir sesuai dengan outputnya. Oke, sehingga setelah penambahan derivatif ya, D yang menambahkan derivatifnya, maka diagram bot akan berbentuk seperti ini ya. Ini dia bisa bekerja pada kondisi 1 ya, istilahnya kondisi optimal, tapi setelah mengikuti sebuah proses measurement atau proses error ya, koreksi yang cukup banyak, cukup lama. Sehingga kita tambahkanlah PID tadi, atau kita tambahkan semuanya, integralnya kita tambahkan. Kenapa? Karena di sini masih ada bagian bawah. Bagaimana bagian bawah ini akan tertutupi, sehingga di sini kita lihat bagian bawahnya semakin mengecil pada kondisi PID ya. Banyak perubahannya yang dilakukan oleh integral ini untuk lebih ke arah menyeimbangkan, bukan untuk membuat lonjakan lagi, tapi untuk menyeimbangkan apa yang sudah terjadi. Sehingga ketika sistem dihidupkan, sistem bekerja, memang umumnya seperti yang kita tahu, semua alat elektronik apapun itu ketika pertama kali dihidupkan atau bekerja itu selalu pada kondisi teratas maksimum. Kemudian dia turun ke kondisi terbawahnya dan akhirnya bisa bekerja secara optimal. Nah, itu yang diharapkan bisa terjadi pada line following access ini. Ketika kendaraan hidup atau ketika mainan hidup, dia dapat bekerja secara optimum dan tanpa ada error, tanpa ada kekurangan input atau tanpa ada banyaknya error yang terjadi karena suatu hal dan itu menyebabkan outputnya tidak maksimal dan bahkan jika diaplikasikan dapat membahayakan. Oke, hal tersebut ya berdampak ya pada perubahan di sini amplitudanya ya. Di sini jadi semakin naik ya. Kita lihat tadi di sini turun ya, amplitudanya turun dan sekarang bisa berada pada kondisi stabil. Di sini. Oke, jadi stabil ya. Oke, makanya di hal tersebut sudah saya sempat singgung ya, berhubungan sekali erat hubungannya dengan stabilan Nyquist. Nah, Nyquist ini mulai dari minus theta terhadap omega dan sampai dengan theta. Jadi kalau kita anggap dari kiri, ya mulai dari kiri sampai paling ujung kanan, gitu. Oke. Stabilan Nyquist yang terjadi pada frekuensi analisis pertama adalah seperti ini. Tidak ada lingkaran sehingga memang dia hanya bekerja sementara dan kemudian sulit untuk digerakkan kembali line following axis. Jadi dia tidak bisa bekerja secara terus menerus atau istilah sustainable-nya masih kurang. Kemudian kenapa demikian? Karena nilai K-nya juga masih cukup kecil di sini. K-nya lebih dari 3. Ya, di sini dengan nilai N2, K-nya sebesar 6 ya karena kita pakai ini. Nah, K-nya di sini. Oke, kemudian kita tahu kita punya transfer function saat PID. Nah, kita masukkan adalah GS sama dengan 30S kuadrat plus 20S plus 120 per 31S kuadrat plus 129S plus 120. Maka kita akan mendapatkan sebuah nilai kestabilan Nyquist pasti. Mengapa demikian? Karena tadi nilai PID-nya itu sudah betul saat kita melakukan diagram bot. Ya. Kuncinya adalah di sini.
diagram botnya sudah baik lah istilahnya, bukan betul ya, ini lebih ke arah baik, sehingga kita bisa melihat stabil Nikusnya menjadi lebih baik ya, hampir membuat sebuah golden ratio. Sehingga di sini grafik stabilannya akan terus bergerak ya, ketika ada golden ratio berarti dia akan terus membaik, membaik dan membaik ya, akan seperti ini bagian dalamnya yang diharapkan seperti itu. Mengapa? Karena golden ratio adalah 1 plus J omega seperti ini yang diinginkan. Oke, kemudian kita lanjut pada di sini adalah kontrol proporsional ya. Kita akan melihat proporsionalannya ya. Jika kita menambahkan Y sama dengan 0, maka ternyata dia kurang proporsional ya. Tadi untuk penambahan P itu akan kurang dan PI itu akan kurang juga grafiknya. Apalagi PD, ya PD sudah cukup baik dan PID adalah yang paling baik. Nah, sehingga kita miliki analisa ke ruang keadaan atau state space ya. Di sini kenapa kita analisa ruang keadaannya? Iya, kita melihat banyaknya MIMO, multiple input atau multiple output. Sehingga semakin banyak inputan, apakah dia berada pada keadaan stabil dan dengan banyaknya outputnya juga yang harus diminta. Bayangkan, Anda melaju dengan kecepatan 20 km per jam. Ya. Kemudian Anda melakukan akselerasi hingga kecepatan 30 km per jam. Ya. Sehingga Anda akan merasa bahwa sistem ini harus langsung banyak melakukan penyesuaian. Per sekian detik, per milisecond, dia harus melakukan perubahan. Itu disebut dengan analisa ruang keadaan. Setelah errornya dapat kita atasi, permasalahan di dalam sistem kita atasi, kita harus lihat keterkendalian sistem. Apakah sistem bisa dikendalikan ketika dalam keadaan stres tinggi? Oke, ini yang kita sebut dengan analisa state space. Sehingga kita lihat di sini transfer functionnya, different transfer functionnya kita mendapatkan 1/6Y ya, Y titik 2 plus 3/2 Y titik sama dengan U sebagai U ya. Dan kita buat dalam bentuk diferensialnya. Oke, seperti ini mungkin lebih terlihat ya. Oke, kita buat dalam bentuk seperti ini sehingga kita bisa melihat bahwa aturan Kalman ya, sebuah sistem controllable jika determinan matriks QC itu tidak sama dengan 0. Oke, dapat dikontrol ya, dia dapat kontrol berarti tidak terjadi error ya. Dan kita mendapatkan nilai di sini adalah ya nilai apa? Nilai QC-nya itu adalah 1, sehingga karena kan Kalman itu dari 0 sampai 1. Jika 1 berarti dia terkontrol, controllable, dapat dikontrol, sehingga ini membuat sistem kita dapat kita masukkan sebagai sistem yang dapat kita bahas dalam IoT. Dan ini bisa dikatakan sebuah sistem yang memiliki sifat semi autonomous. Karena sifat sistem ini bisa bekerja sesuai dengan kemauan pengguna, sesuai dengan apa yang diprogram dan dapat bekerja secara baik gitu. Istilahnya dia dapat bekerja dengan tingkat stres yang sangat tinggi, melintasi jalan atau bahkan melewati berbagai macam rintangan, itu sistem akan bekerja secara normal. Sedangkan sistem memiliki keteramatan ya, itu dia harus QO ya, QO tidak sama dengan 0 dan kita dapat QO nya adalah minus 36, sehingga sistem memiliki keteramatan atau dengan istilah observable ya, untuk sehingga kita memiliki fungsi alih demikian ya. Controllable ya, di sini ada beberapa jenis perhitungan yang cukup rumit ya, state space-nya dan differential equation-nya, sehingga ya ini bisa dilihat bagaimana bentuk dari determinannya QO-nya, sehingga QO kita dapatkan dia tidak 0 tapi mendekati 0 ya, sehingga dia dapat memiliki keteramatan. Kenapa memiliki keteramatan? Berarti sistem itu dapat teramati, dapat bekerja sesuai dengan apa yang kita inginkan, dapat bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan, teramati dan dalam kontrol manusia. Oke. Oke, di sini beberapa daftar pustaka ya, penutup. Jadi ada beberapa kesimpulan sebanyak 3 poin. Cara kerja dari line following assist, manfaat line following assist, dan apa sih itu PID. Nah, di sini ada beberapa lampiran MATLAB yang kami gunakan ya, dan tidak semua mungkin kami sempat masukkan karena keterbatasan waktu dan berbagai macam perubahan ya kode pada MATLAB ya.
Dan di sini ada bukti ya, bukti screenshot kerja kelompok. Mungkin sekian dari yang saya bisa sampaikan tentang sistem land following assist dalam penggunaan pedang roda 4 atau bahkan penggunaan robot atau bahkan penggunaan-penggunaan lainnya. Saya Muhammad Rafi Imani Hansa, mohon maaf jika banyak kesalahan kata, banyak kegaduhan dan banyak kekurangan. Saya akhiri, terima kasih sudah menonton. Semoga ada ilmu yang bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.